tapi kan tertulis Mesias gitu. Nah pertanyaannya simpel. Di Yesaya 53 itu ada tertulis Mesias atau tidak? Itu aja. Masalah tafsir kan belakangan ya harusnya ya. Iya, tafsir belakangan kita bisa berbeda tafsir, nggak masalah. Masalahnya ada klaim dari kitab Perjanjian Baru ada tertulis Mesias. Nah, itu. Tuhannya Abraham Itu Rabi KW Pak, Rabi KW itu Pak. Jangan bersama-sama panas. Kalau dia masih Rabi KW 1 tapi yang masalah sudah Rabi KW 3 dan manusia semua pasti selamat karena semuanya ciptaan Tuhan lah. Takut sampai. Halo Pak Julius, gimana di Raja Dolar Pak Julius? Oh aman-aman. Jadi manusia Saya dikit tadi Pak, Pak Julius saya dikit. untuk bisa menyelamatkan manusia. Jadi tadi, jadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Terima kasih Tentara Roma. Ada pertanyaan yang belum dijawab. Apakah kapankah Yesus itu diurapi? Coba tolong dijawab. Itu belum dijawab dari tadi sama Pak Bingung Agama. Jadi, kapan Yesus diurapi? Itu kapan? Nah, gitu. Jadi kita tahu. Kapan Yesus diurapi? Emang ada Yesus diurapi ya Pak? Tadi kan dia bilang. Yang urapi itu. Tadi Bapak Siapa yang itu bilang. diurapi Yesus Pak? Pak Bingung Agama. Pak Bingung tadi mengatakan demikian. Itu pertanyaan yang apa ya? Kok Yesus diurapi? Nah itu makanya salah satunya. Jelaskan kalian ini sampai ini apa itu? Billy salah menafsir, bukan diurapi. Jadi tadi kan kamu, tadi kan Anda bilang sendiri. Tadi saya bilang Mesias dalam tradisi Yahudi terdapat dua konsep tentang Mesias. Pertama, konsep baru kan masih ada saksinya di sini, ada saksinya. Kalian mengatakan bahwa Yesus itu Mesias dan diurapi, Yesus diurapi. Nah, pertanyaan saya dari tadi, kapan Yesus diurapi menurut kitab Perjanjian Baru? Nggak ada, setahu saya. Setuju Pak, nggak ada tuh Pak diurapi. Kan dalam kitab Yahudi Mesias berasal dari kata masyak yang artinya diurapi. Nah, betul. Adalah seorang raja atau imam besar. Iya kan? Nah, apalagi itu lebih belum. Kapan Yesus jadi rajanya, kapan Yesus jadi imam besarnya kan begitu. Oh, Yesus raja itu kan banyak di Alkitab sudah bilang. Ya kerajaannya kapan? Di mana? Siapa yang pernah kerajaan mana? Bilang begitu. Alkitab bilang begitu kan pengikutnya. Kita lihat dulu. Kalau Yahudi tidak pernah menyebut. Karena kalian menerjemahkan dan menafsirkan dengan sesat. Raja Yahudi manusia. Pak Cis, jangan bersinggung, jangan bersinggung. Kenapa? Bang Billy. Saya bicara Al-Quran dulu. Jadi itu kalau Taurat Samaria itu apakah sama dengan Taurat Abang orang punya? Tuhan manusia. Ada perbedaan sedikit. Taurat Samaria itu berbeda dengan Taurat yang ada perbedaan sedikit ya Bang. Ada perbedaan sudah Bang. Sedikit lagi banyak. Yohanes 8 contoh yang Gerisim dan Hore beda. Masalah kitab gunung Yahudi dan Gerizim. kitab Samaria itu beda. Masalah banyak. Berarti Bang. Rumah Abang ini ramai sekali ya Bang ya. Taurat yang asli itu ada di tabut perjanjian, hilang entah kemana. Diam dulu, saya bicara tentang raja. 200 takutlah. Muhammad berkata, kalian dengarin, Muhammad berkata, nama yang paling mengerikan di sisi Allah pada hari kiamat akan ada seorang pria yang menyebut dirinya Malik al-Malak, raja di atas segala raja. Siapakah dia itu? Dalam Al-Quran itu kamu pencomot ayat. Udah, nggak ada dalam Al-Quran dah.
Sudah, Bang Billy, udah dikasih datanya, data Mesias diurapi, udah dikasih datanya. Udah dikasih datanya. Oh, PR buat kamu tuh. PR, Bang Ajis, tunggu Bang Ajis. PR buat kamu bingung ya, di mana datanya Mesias diurapi? Di mana datanya? Oke, Bang Julius. Di mana datanya Mesias diurapi? Oke, Bang Julius. Gak apa-apa. Selamat semua lah. Amin. Raja di atas segala raja. Di mana datanya itu? Bang Billy tanya, Mesias yang diurapi itu di mana datanya? Ayo kalian. San Kim, kau jangan modal congor di atas. User, kau jangan modal congor. Kalau congor itu di pasar aja, di pasar. Oke. Kalau dengan kamu itu tidak usah ilmu, tapi adu congor. Begini, user katanya begini, raja di atas segala raja, Yesus itu bukan maling di atas segala maling. Itu ada tulis maling di atas segala maling. Ya, kamu tidak usah adu ilmu, tapi adu congor raja. Naik ke atas nggak ada data, diminta sama Billy di mana datanya Mesias diurapi. Ayo, bacakan. Amos 9 ayat 11. Amos 9 ayat 11 Bang Billy. Amos 9 ayat 11. Ada Yesus di Amos. Tunggu dulu Bang Haji, sebentar biar dibuka. Di awalnya Yesus, dia bilang Yesus itu diurapi. Nah, makanya saya timbul pertanyaan kapan Yesus diurapi, itu yang tadi yang belum dijawab. Itu masyak itu artinya diurapi kan? Iya, saya tahu itu kan. Pertanyaannya dari pernyataanmu di awal tadi Yesus diurapi. Nah, saya tanya kapan Yesus pernah diurapi, itu aja. Yang diurapi adalah raja dan imam besar, saudaraku. Masa saya bicara? Kamu tadi bilang ya, tadi kamu bilang Yesus loh, Yesus itu diurapi ya. Nah, diurapi itu bahasa masyak, bahasanya Kapan diurapi Yesus? Kata masyak yang berarti diurapi. Yang diurapi adalah seorang raja dan imam besar. Maksud saya begitu. Makanya berarti Yesus tidak diurapi. Ya raja kan. Yang diurapikan raja dan imam besar. Yesus kan raja. Iya, kapan diurapi? Kapan? Jadi rajanya kapan? Coba kapan, tahun berapa jadi raja? Terus diurapinya kapan? Saya bacakan, cuma semua diam dulu. Jangan ribut. Kita tahun berapa Yesus diurapi dan kapan? Itu ya Bang Billy ya pertanyaannya. Jawab sesuai data. Ada Islam, jadi saya harus jelaskan yang gamblang. Saya jelaskan Islam dan jangan Bang Billy. Tadi kita menceritakan apa Billy? Kalau dia bernarasi tidak mengambil dari Al-Quran. Saya nggak mau. Saya maunya dari Al-Quran, Bang Billy. Saya maunya dari Al-Quran. Saya maunya dari Al-Quran. Jangan dari apa? Dari hadis-hadis yang tidak diakui. Al-Quran dong. Perempuan diam. Gantian. Nah itu. Ya Bang Billy, silakan Bang Billy. Silakan. Artinya sahih artinya dipercaya. Kamu dengar dulu. Kamu belajar dari saya. Apa yang disebut meledak sinura? Sahih itu dipercaya. Makanya di dalam hadits Sahih Bukhari meledak Nora. Oh, dari Bukhari. Dari Bukhari. Aku pikir dari Al-Quran. Dari Bukhari. Aku pikir dari Al-Quran. Diurapi katanya raja itu apa diurapi Yesus. Lari kok ke Islam gimana sih kau? Kotakmu di mana? Pertanyaannya adalah diurapi, hati jawab. Jadi kisah tentang Mesias, raja-raja Israel itu kan Mesias karena diurapi. Semua yang diurapi, Daud diurapi juga. Semua itu pakai minyak urapan. Ada minyak urapan yang tidak boleh dibuat lagi. Kalau kita baca di dalam Torah, Musa mengatakan ya, inilah komposisi minyak urapan dan tidak boleh dibuat lagi. Kalau ada orang yang buat lagi, hukumannya adalah mati. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sekte-sekte dari Kristen ini membuat minyak urapan itu melanggar perintah Tuhan. Tidak boleh dibuat lagi minyak urapan itu. Nggak boleh. Karena minyak urapan itu hanya buat raja, buat imam, tidak boleh buat orang biasa. Tidak boleh. Itu, kamu dengar raja kan? Raja.
tidak boleh. Nah, Kristen, beberapa sekte Kristen membuat minyak urapan dengan minyak bimoli pakai sugesti. Itu memang benar-benar blunder. Itu nggak boleh melakukan hal itu. Itu melanggar Saya nggak bicara itu, kita bicara minyak diurapi itu pertanyaannya. Sekarang yang namanya diurapi itu raja-raja diurapi itu kepalanya disirami minyak dengan minyak urapan. Nah, pertanyaannya yang belum dijawab adalah kapan Yesus pernah diurapi? Itu aja dengan minyak urapan. Ya, makanya ketika dia mengklaim dirinya adalah raja, ketika PB mengklaim Yesus adalah raja seluruh bumi, nah itu perlu pembuktian kapan dia jadi rajanya. Kedua, kapan dia diurapinya. Oke, jawab Yesus. Yesus bilang begini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku malaikat telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Nggak gitu bunyi ayatnya. Nggak gitu bunyi ayatnya. Nggak gitu. Bunyi ayatnya nggak gitu. Nggak begitu bunyi ayatnya, Maling. Dengarkan dulu, Maling. Nggak begitu bunyi ayatnya. Coba, kerajaan Yesus itu dari surga, Coba baca dulu ayatnya, baca Alkitabnya, jadi enak, jadi nggak ngawur itunya bunyi ayatnya. Oke, saya baca Yohanes 18:32 sampai 37. Itu kata Pilatus kepada Yesus, jadi engkau adalah raja, kata Pontius Pilatus ini. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bukan, tadi kan kamu bilang kalau aku dari kerajaan dunia ini, maka malaikatku akan kukirim untuk mengalahkan musuhnya. Kan tadi kamu bilang gitu, itu ayatnya nggak begitu. Ayatnya nggak begitu. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya coba baca ayatnya coba. Ayatnya yang baca yang benar. Tadi nggak begitu ayatnya, tadi yang suara Pilatus nggak seperti yang kamu katakan tadi. Coba bunyi ayatnya gimana? Yohanes 18:32 sampai 37. Coba. Bukanlah Yohanes 18. Bacalah. 32 sampai 37. Oke. Saya baca demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus ayat 34. Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Filipus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus sudah mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Makanya di dalam kalau begitu saya juga bisa bilang kerajaan saya bukan dari dunia ini, tapi nanti. Kerajaan saya betul. Jadi makanya di dalam Al-Quran katakan Qiyas 114 berbunyi, aku berlindung kepada Tuhan, Raja manusia, Tuhan manusia. Siapakah Raja manusia dan Tuhan manusia? Enggak lah, itu bukan Tuhan. Nih, lihat, dengar kata kekristenan awal, Ebionit itu percaya itu bukan Tuhan. Memang Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana dia jadi Tuhan? Yesus sudah katakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi ya udah, kalau begitu kan klaimnya kan nggak ada, kerajaannya nggak ada, kata dia kan bisa aja semua orang bisa bilang begitu. Iya. Ya makanya dia kalau klaimnya begitu, jadi Mesiasnya di surga aja, nggak usah di bumi ini, karena Mesias yang akan datang itu Mesias di dunia ini. Gitu. Dia yang datang menggenapi. Nggak ada yang digenapi. Tadi kita udah lihat Yesaya 53 lewat teks yang kalian rubah, ya. Tidak ada digenapi. Tidak ada penggenapan Yesus. Gimana tidak digenapi, Bil? Yesaya ada coba. Yesaya 43 ayat berapa? Yesaya 43 ayat berapa? Nggak ada yang digenapi. Tunggu, saya lihat. Kita buka dulu, saya lihat. Wih, pasukan Kanaan kan.
Pasukan Saya bantuin kamu deh, saya bantuin kamu. Kita mulai dari Yesaya 7 aja. Immanuel. Ya. Immanuel. Saya bantuin kamu nih. Kamu kan kamu bingung cari sumbernya, saya hafal. Nah, Immanuel di dalam waktu malaikat memberikan memberi kabar baik, hendaklah nama anak ini bernama kalau kasih nama Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Begitu lahir anaknya nggak nama Immanuel. Hingga akhir zaman. Enggak, gini. Kan malaikat dikasih wahyu, memberikan wahyu. Anaknya namakanlah, berikan nama anak ini Immanuel. Nah, kalau begitu lahir kok namanya nggak Immanuel? Iya kan artinya Tuhan menyertai kita. Menyertai kita, menyertai siapa? Yo, mengerti percaya, Bil. Makanya di dalam salah. Makanya baca Yesaya 7. Yesaya 7 itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Yesaya 7 itu Immanuel, artinya ialah Tuhan beserta Ahaz dan Yehuda yang sedang dikepung oleh dua raja, yaitu Raja Aram dan Raja Assyria. Dikepung. Nah, oleh sebab itu Tuhan bilang lewat Nabi Yesaya, jangan kau takut kepada dua puntung api ini, ya. Dan seorang perempuan muda akan mengandung dan hendaklah kau memberikan namanya Immanuel. Tuhan beserta kita. Beserta siapa? Pak, begini. Adakah Immanuel di perjanjian lama itu? Oh, ada. Di Yesaya 7. Siapa namanya? Yesaya 7. Siapa namanya? Immanuel itu anaknya. Immanuel itu anaknya Yesaya. Anaknya Nabi Yesaya itu ada dua. Jangan ngarang, Pak. Yesaya itu ada dua. Masa Immanuel di perjanjian lama anaknya Yesaya? Yesaya, coba buka. Ya. Jangan ngarang lah, Pak. Enggak ngarang. Kita buka aja Yesaya 7, ya. Jadi perempuan itu pasti ngarang itu. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Itu Yesus. Sama nggak nyambung. Coba kamu baca di seluruh Yesaya 7, itu nggak ada tentang Yesus. Yesaya 7 itu murni perang Syria Ephraimite War. Artinya apa? Raja Yehuda Israel Selatan dikepung oleh dua kekuatan, Raja Aram dan Raja Syria pada waktu itu. Nah, karena mereka takut, dikatakan hati mereka seperti pohon yang ditiup angin. Lalu Tuhan berfirman, jangan kalian takut kepada dua puntung api ini, karena sebelum anak ini bisa memanggil ayah dan ibu, dua raja ini akan binasa. Kita lihat nubuatan itu digenapi di kitab 2 Raja-Raja 25 sampai 26, di mana raja Aram dan Raja Assyria itu mati dua-duanya itu. Nah, dan demikian sudah digenapi Immanuel, artinya Tuhan beserta kita atas apa? Atas pengepungan, penghancuran yang direncanakan oleh Raja Retsin dan Raja Pekah ben Remalia yang bergabung menjadi satu untuk menyerang Yehuda. Itu ceritanya. Sama sekali tidak ada Yesus di situ. Begini, Bill, kamu kan tidak percaya. Di dalam Yohanes 28 ayat 20. Aduh, Yohanes mah bukan firman Tuhan, jangan dibawa-bawa dong. Yohanes itu bukan firman Tuhan. Ya, justru itu kan tadi kamu bilang menyertai. Allah bukan, aku bilang kan Immanuel. Kita ngomong Immanuel. Nah, sekarang sekarang kita lihat Immanuel itu apa sih? Siapa sih yang disebut Immanuel? Nah, kita lihat aja. Immanuel itu ada di dalam Yesaya 7 dan Yesaya 8. Oke, nah ini polemik lagi ya. Kalian mengatakan di situ kata Ha'alma menjadi perawan, padahal nggak perawan. Ini perempuan muda, beda status antara Ha'alma dengan Betula. Ketika teksnya berkata Ha'alma itu perempuan muda yang tidak berstatus perawan, tapi ketika Betula itu pasti perawan gitu. Nanti itu ada kita bahas di pembahasan lainnya. Tapi kita lihat ayat-ayat yang mengelilingi pasal-pasal 1 sampai terakhir itu tidak berbicara soal Yesus sama sekali tidak. Karena itu benar-benar perang antara Yehuda yang dikepung oleh Raja Retsin dan Pekah ben Remalia. Begitu. Nah, Tuhan mengirim raja siapa sih sebagai alat untuk menghancurkan Retsin, Pekah dan ben Remalia? Dia mengirim Raja Assyria yang bernama Tiglat-Pileser ketiga tahun 8 sebelum Masehi. Itu sudah jelas. Jadi Immanuel di situ Tuhan beserta kita atas siapa? Iya, atas Ahaz. Kita tidak Ahaz dan Yehuda. Tidak berbicara soal 700 tahun kemudian seorang tokoh yang bernama itu dari zaman Yesaya, enggak ada itu.
Jadi di sini klaim itu menyertai kita. Klaim kalian itu patah di dalam kisah Yesaya, bahwa Yesaya 7 itu tidak berbicara soal Yesus gitu. Iya, memang tidak berbicara Yesus, kita percaya Yesus. Mantap. Kita bahwa aku menyertaimu hingga akhir zaman. Akhir zaman kan nggak ada di ayatnya di Yesaya 7 itu nggak ada aku menyertaimu sampai akhir zaman. Coba di mana? Aku menyertaimu. Iya, di mana? Di mana itu di ayatnya? Saya bilang Alkitab, kamu kan tidak percaya. Ya. Oh enggak, kita kan bicara Yesaya. Kita bicara Yesaya. Ayatnya kan nggak ada begitu. Okay, Immanuel artinya. 10. Kamu nggak jujur sih, kamu nggak jujur. Yesaya 10 itu. Yesaya berapa? 10 tadi itu. Loh, kita kan bahas Yesaya 7. Tadi ini bicara Immanuel. Immanuel itu kita bicara Yesaya 7, bukan Yesaya 10. Mana sih? Nah, kamu sudah ngaku ya. Bagusnya yang saya senang sama kamu itu kamu ngaku bahwa Yesaya 7 itu tidak berbicara soal Yesus. Benar. Terima kasih. Loh, Yesaya Immanuel kan berbicara aku Tuhan menyertaimu. Ya. Oke, nanti saya akan buat videonya. Nanti saya akan buat videonya pengakuan bahwa Yesaya 7 itu tidak pada Yesus. Kamu yang bilang tadi. Ya, Yesaya 7 yang mana? Yang Immanuel. Immanuel Yesus menyertaiku. Oh enggak, makanya nanti saya akan buat videonya. Nanti saya akan buat videonya pengakuan Kristen Yesaya 7 itu bukan kepada Yesus. Karena kamu mengatakan 7 itu kepada Yesus. Oh enggak, kamu mentle ini. Tadi kamu bilang nggak ada Yesus di situ. Kamu dengar, saya bicara dulu biar. Wah, nggak beres ini, nggak jujur ini orang. Immanuel itu artinya Tuhan menyertaimu. Nah, mana? Ada nggak di situ? Dari kalimatnya aja L menyertaimu, bukan Yesus menyertaimu. Dan lagi di dalam Yesaya 7 itu tidak berbicara soal nubuatan Yesus, sama sekali tidak. Nubuatannya digenapi di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Bukan aku menyertaimu, Immanuel Tuhan, bukan begitu. Immanuel itu Tuhan besertamu gitu kan. Nah, artinya beserta siapa sih? Menyertaimu. Iya. Tuhan beserta siapa sih? Tuhan beserta siapa sih Immanuel? Tuhan Yesus menyertai kita. Apa? Yesus menyertai kita. Kita lihat di Yohanes. Ya, di mana Yesus? Yesaya 7 Yesusnya di mana coba? Saya tanya. Yesaya 57 Yesaya 7. Nah, coba Yesaya 7. Coba kamu bangun narasi Yesaya 7 itu tujukan Immanuelnya kepada Yesus. Coba. Ya. Gimana? Oke, saya baca di Yohanes Matius 28 ayat. Aduh, ini kita nggak bahas kitab yang bukan firman Tuhan, kita membahas kitab Yesaya. Loh, jangan kamu mengaku kamu punya kitab, kita baca kitab punya, kamu tolak, ya sama aja bohong. Nah, kan karena ini kitab Yesaya bukan kitab Kristen loh. Tidak ada yang digenapi, makanya dibaca lagi sejarahnya. Itu berbicara soal perang, ya. Yehuda diserang oleh 2 kerajaan dan nubuatannya itu digenapi di dalam 2 raja-raja. Di mana raja-raja itu mati. Iya toh? Mesias menurut Taurat. Sekarang kita lihat di dalam kitab raja-rajanya deh. Kitab raja-rajanya. Kitab raja-rajanya kita lihat bagaimana nubuatan ini digenapi. Ya. Kita buka ini. Sangat nyata sekali di sini bercerita tentang Yesaya 7 itu berbicara tentang nubuatan bagi keselamatan Yerusalem yang dikepung oleh 2 kekuatan, yaitu Israel Utara, rajanya Pekah, dan Retsin. Nah, kita lihat itu memang ceritanya begitu. Nah, nubuatannya itu digenapi di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 29 sampai 30, di mana raja itu mati, ya, dibunuh. Oleh siapa? Oleh kekuatan yang dikirim oleh Tuhan, yaitu bernama Raja Tiglat-Pileser abad 8 sebelum Masehi. Raja Assyria yang merupakan kerajaan yang besar pada waktu itu, yang mana ketiga raja ini berada di bawah kekuasaannya. Raja Aram, terus Raja Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Israel Utara dan Raja Aram ini berkhianat kepada Raja Assyria. Tiglat-Pileser ini berkhianat. Cuma yang setia adalah kerajaan Yehuda. Dalam hal ini rajanya Ahaz. Nah, ketika mereka ingin menyerang Yehuda karena mereka tidak mau berontak pada raja yang namanya Tiglat-Pileser III ini, akhirnya diserang. Nah,
Tuhan mengirim raja Tiglat-Pileser ini untuk menghancurkan dua raja besar ini. Kita lihat di dalam kitab nubuatannya digenapi di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 29, di mana dua raja itu akhirnya mati. Dengan demikian Immanuel itu sudah tergenapi, tidak menunggu 700 tahun kemudian dari zaman Yesaya. Itu. Makanya nggak ada Yesus di dalam. Makanya nggak ada Yesus di dalam Yesaya 7, nggak ada sama sekali kisahnya. Jadi kamu bilang apa Mesias? Jadi tidak Yahudi nggak menunggu Mesias? Kita ini lagi nggak membahas Yahudi, ini kita membahas Mesias, tapi kita sedang membahas Yesaya 7 ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Nggak ada. Kamu saja tadi sudah mengakui bahwa Yesaya 7 itu tidak bicara soal Yesus tadi. Tadi Yesaya 7 kan artinya Allah menyertaimu, iya kan? Bukan menyertaimu, astaga, imanu itu kata akhir kepada kamu, imanu, Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita. Kamu. Iya, bukan kamu. Kalau kamu, Tuhan beserta kamu lain lagi. Ya, secara konstruksi bahasanya. Kan Yesus menyatakan aku menyertaimu. Enggak, ini kita berbicara Yesaya 7 itu Yesus mau taruh di mana kisahnya, gitu kan nggak masuk. Orang itu berbicara tentang perang kok. Dan raja itu, dua raja itu, Raja Retsin dan Pekah ben Remalia itu dibunuh mati di dalam 2 Raja-Raja 25. Jadi dengan demikian nubuatnya sudah tergenapi, tidak menunggu 700 tahun kemudian. Dan yang anehnya lagi, kalau kamu mau ambil dari kitab Perjanjian Baru ya, dalam kitab Matius soal Immanuel ini kan ada di Matius. Jadi Matius itu mengklaim, oh ini loh Immanuel ini pengenapan dari kitab Yesaya, padahal tidak ada pengenapannya. Begitu anaknya lahir dikasih nama bukan Immanuel, Yesus. Semua ada 6 nama orang-orang di dalam Torah yang diberi nama oleh Tuhan langsung. Pertama, Ismail. Ismail itu Tuhan yang kasih nama langsung, ya. Begitu lahir anaknya jadi Ismail. Terus ada lagi Ishak. Tuhan bilang berikan nama anak itu Ishak. Begitu lahir Ishak namanya. Terus siapa lagi? Ada 6 itu. Nah, kalau ini Immanuel di dalam kitab Perjanjian Baru kalian, berikanlah nama anak itu Immanuel. Begitu lahir anaknya jadi Yesus. Jadi nggak masuk gitu. Nggak masuk. Sudah? Ya, jadi kita bantah ini, tapi ya kamu kan dengan kamu punya pandangan. Saya punya pandangan di dalam Perjanjian Baru. Jelas Yesus sendiri menyatakan bahwa aku menyertaimu hingga akhir zaman. Itu ucapan Yesus ya. Nah, terus kemudian di dalam Yesaya 53 tentang nubuat Mesias itu, Yesus juga sudah mengatakan kepada murid-muridnya. Kapan Yesus berbicara? Yesaya 53 itu bukan bicara soal Yesus. Ampun kalian ini. Saya belum bicara. Yesaya 53 itu berbicara soal Yesus. Aduh. Ya, dia bilang begini. Yesus bilang begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari ketiga. Dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Jadi Yesus sudah ngomong jauh mengingatkan. Oke, kata dia Mesias harus mati dan menderita, kata Yesus. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Tadi kamu bilang Yesus sudah mengingatkan kepada tadi kamu bilang Yesus berkata Mesias harus mati dan menderita. Nah, di mana ayatnya? Ayo. Tunggu, saya buka, saya cari dulu. Ini karena banyak ya toh. Iya, makanya saya catat ya. Kamu berkata, Yesus berkata, Mesias harus mati dan menderita. Coba. Aduh, lag lagi. Tunggu. Lukas berapa ini? Lukas 24:46. Lukas 24:46. Coba saya lihat. Tulis aja Mesias mati dan harus mati dan menderita, kan kamu bilangnya ayatnya gitu. 46. Lukas 24. Ya, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga akhirnya mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari tertulis ketiga. di dalam kitab mana? Kan ada tertulis di mana itu? Ya, Lukas 24. Enggak, kan tadi Yesusnya bilang ada tertulis. Itu berarti kan dia mengutip dari kitab lain itu. Lama, sebenarnya Yesus mengutip tentang perjanjian lama. Iya, di mana? Perjanjian lamanya di mana? Nah, di sini coba tunggu dulu saya bicara ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Yesus bilang, berarti kan ada tertulis di dalam perjanjian lama. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Oke. Berarti ada tertulis Mesias harus mati menurut perjanjian lama gitu kan? Bil, lanjutannya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, jadi berbicara tentang Mesias itu. Oke, sekarang tadi Yesus berkata begini, ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan menderita. Nah, sekarang tunjukin di dalam perjanjian lama ada Mesias mati dan menderita. Silakan. Karena Yesus bilang tadi menderita dan bangkit. Iya, di mana dalam perjanjian lamanya? Ya, yang tadi itu apa itu? Tunggu. Di dalam Yesaya 53 ayat 5. Oke, di situ Yesus bilang ada tertulis Mesias. Nah, sekarang ada nggak tertulis Mesias dalam Yesaya 53? Silakan. Yesaya 53. Sebentar dulu saya lihat. Ya, kan tadi kan Yesusnya bilang ini ada tertulis bahwa Mesias, ya ada kata Mesias ya. Ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan menderita. Nah, Yesaya 53 itu yang kamu bawa itu, coba tunjukkan ada kata Mesias atau tidak, saya tanya, jujur. 53 ayat berapa tadi? Ayat 10. Ini apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, berarti kan menderita. Nah, Mesiasnya ada nggak? Tadi kan ada tertulis bahwa Mesias. Jadi ada yang tertulis loh. Ada tertulis Mesias. Ada nggak Mesias? Ini kan dia berbicara. Jujur. Ada nggak tertulis Mesias di situ? Jujur. Ini kan dia tulis. Dia katakan, tetapi Tuhan ayat 10. Enggak, kan tadi kan klaimnya ada tertulis bahwa Mesias. Tertulis Mesias ya. Tertulis Mesias. Nah, ada atau tidak di situ tertulis kata Mesias dalam Yesaya 53 ayat 10? Jujur. Ya, sekarang begini. Entah dulu, jujur dulu supaya kita bisa lanjut ini. Ketika nanti kita ngomong masalah tafsir nggak apa-apa, berbeda. Nah, sekarang yang saya mesti diluruskan sebelum kita berjalan ke depan adalah ada nggak tertulis, karena kan tadi dikatakan Yesus berkata ada tertulis bahwa Mesias, jadi tertulis Mesiasnya akan mati dan menderita. Nah, Yesaya 53 ayat 10 ada nggak kata Mesias? Jujur. Ya, menderita di sini dalam arti pertanyaannya. Lari-lari kau ditanya ada tertulis Mesias nggak? Ada nggak Mesias gitu kan? Kata Yesus kan ada tertulis bahwa Mesias, ada tertulis Mesias. Nah, di situ ada tidak di dalam Yesaya 53 ayat 10 ada kata Mesias? Jujur. Iya, dia menyerahkan dirinya sebagai korban kan? Iya, enggak, pertanyaannya ada tidak kata Mesias, karena kan Yesus bilang ada tertulis Mesias. Nah, ada tertulis Mesias. Nah, ingat ya. Jelas Yesaya 53. Ada apa enggak itu tulisan Mesias? M-E-S-I-A-S. Bang Billy dia nggak tahu tulisan Mesias tuh gimana. Mesias gimana dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Mesias gimana dia nggak tahu. Ternyata ada tertulis Mesias. Nah, kan gitu bunyinya gitu. Kamu nggak tahu Mesias? Al-Quran kamu mengakui Isa adalah Kami tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Yang kami tahu itu, yang kami imani, Yesus itu adalah Nabi Isa yang kami
Yang kami junjung juga sama seperti Nabi Muhammad. Lah kamu ketika dikatakan akan ada muncul seorang nabi. Lah, nabi kok kamu tuhankan piye toh? Kamu itu masih sujud kepada Nabi kok kamu tuhankan piye toh? Ternyata udah terpojok. Ada nggak tertulis Mesias? Jawab dulu. Jawab dulu. Ada nggak tertulis Mesias? Mesias. Ada nggak tertulis? Ada tertulis Mesias. Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis? Suruh dia jawab Bang Billy. Dia tuh hanya asumsi. Kamu iya tuh, tapi tetap menyangkal. Nah, ini lihat, ini milik kamu ini. Kamu cium tiap hari ini. Yang naik haji ini, kamu lihat ini. Ini apa ini? Kok larinya ke Hajar Aswad, Bang? Bang, larinya kok ke Hajar Aswad? Ke saya dong. Halo Bang Billy. Halo Bunda Imo, apa kabar? Halo Bang Billy, salam kenal. Alhamdulillah baik. Salam kenal, Alberto. Enggak, tadi kan menarik pernyataan Yesus. Ada tertulis Mesias. Nah, berarti kan tertulis Mesias gitu. Nah, pertanyaannya simpel. Di Yesaya 53 itu ada tertulis Mesias atau tidak? Itu aja. Masalah tafsir kan belakangan ya harusnya ya. Iya, tafsir belakangan kita bisa berbeda tafsir, nggak masalah. Masalahnya ada klaim dari kitab Perjanjian Baru ada tertulis Mesias. Nah, itu. Halo? Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi umat sisa. Itu di dalam Daniel 9 ayat 26, Bang, mengenai Mesias itu. Enggak, kita lagi nggak bahas soal itu. Nggak ke Daniel dulu, kita ke Yesaya 7. Nah, kan tadi kan saya hanya mau meluruskan aja yang mengenai Mesias itu yang dikutip oleh Yesus. Nah, itu pada dasarnya bukan dari kitab Yesaya. Betul. Itu di dalam itu Yesus itu mengutip Daniel 9 ayat 26. Mesias itu artinya itu yang diurapi. Mesias itu artinya yang diurapi. Nah, itu apa bisa baca di Daniel 9 ayat 26. Jadi yang di Lukas tadi Yesus itu bukan kutip Yesaya, tapi kutip Yesaya Daniel 9 ayat 26. Itu nubuatan mengenai. Tadi sudah saya jelaskan ke dia. Daniel Masalahnya kan tadi pertanyaan juga jadi bisa dijawab. Kapan Yesus diurapi? Kalau tadi Mesias kan artinya diurapi. Nah, Yesus kapan diurapinya? Itu kan nggak bisa dijawab. Jadi tadi kan sudah saya bilang kan, Mesias itu menurut Yahudi masak, yang berarti diurapi. Yang diurapi adalah raja dan imam besar. Masa saya mengulang-ulang terus? Gitu. Nah, kapan Yesus diurapinya itu aja. Yesus kapan jadi rajanya? Iya, tadi kapan kan diurapinya? sudah di Daniel berapa 9:25 itu kan, itu jatuh perhitungan Daniel itu tepat bagi Yesus datangnya ke dunia. Enggak, gini pertanyaan yang belum dijawab itu adalah kapan Yesus diurapi? Apakah ketika burung dara itu merpati itu nongol, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Apakah di dalam scene itu atau di dalam ketika Maria Magdalena mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, atau itu? Tunggu saya. Kalau sesuai dengan konteks ayatnya ini itu pada saat dibaptis, Bang. Oh, iya, pada saat di mikveh sama Yohanes Pembaptis dan ada burung merpati kan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu kayak gitu. pengesahan pekerjaan Yesus mulai di bumi. Nah, itu berarti tidak diurapi lewat secara tradisi Yahudi begitu. Karena kalau tradisi Yahudi harus pakai minyak urapan, dan yang diurapi kepalanya bukan kakinya. Tapi kan kalau gini itu Nah, kalau jawabannya begini masuk akal, enak. Ini jawabannya. Nah, jadi Yesus tidak diurapi. Si bingung kan nggak tahu, dia kan nggak tahu tuh Bang Billy, si bingung. Namanya bingung gitu loh. Lo penyembah batu meteor pakai nimbrung lagi. Kami menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami sembah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti kalian. Kamu itu menyembah sosok yang tidak. Iya. Oke, lanjut Bang Billy. Si bingung jadi bingung dia. Kapan dia menyatakan diri kepada Muhammad? Yang berperan sebagai Allah dan Jibril itu Muhammad. Kalian itu asal jeplak aja
Ya tuh. Yang berperan sebagai Allah dan Jibril itu Muhammad. Makanya Muhammad tidak tahu yang dia temui ketika lehernya dicekik di Gua Hira. Aku diutus untuk domba-domba Bani Israel yang Allah, bingung agama. Allah itu bukan sosok. Pendeta itu bilang yang kamu temui adalah namus. Namus itu apa? Itu iblis. Apa iblis? Apakah karena dia tidak terlihat? Hah? Tidak terlihat. Jibril itu ketika menyatakan diri selalu memberi sapa salam. Hai engkau yang diberkati. Dia selalu memperkenalkan namanya itu. Gabriel itu. Kalau Jibril, dia cekik leher Muhammad. Gimana itu? Bukan dicekik itu bukan dicekik, itu ditekan. Artinya ketika seseorang menyuruh membuang. Arabnya itu mencekikku sebanyak 3 kali. Ditekan itu artinya menekankan. Indonesia itu diperhalus. Bukan, itu ditekankan untuk mengulang. Kamu bingung, kamu pelajari dulu kitabmu. Kalau dia kamu pelajari dulu kitabmu. Jangan mencomot-comot dari kitab Yahudi ya. Terus terjemahannya yang bagus-bagus ya. Jangan salah, ya jangan salah, ya. Oke. Orang dulu tawaf di Ka'bah itu dalam. Oke, bingung. Oke, bingung. Saya bingung. Di Ka'bah tidak menggunakan baju. Sekarang hanya pakai baju ihram tapi tidak pakai celana dalam. Itu fakta, sejarah. Tidak ada di dalam Taurat dan Injil. Ya terus kenapa Bang? Itu ritual ibadah. Di dalam Taurat dan Injil. Kalian itu ini bukan bicara Taurat, kok bicara Quran dan Injil. Kalian bilang Taurat dan Injil palsu. Sekarang mau pinjam-pinjam Yahudi untuk pembenaran kalian. Kalian saja nggak punya. Kok pinjam Yahudi? Enggak lah. Ya sekarang Al-Maidah 68 jika tidak menuruti Taurat dan Injil dianggap tidak beragama. Tapi di dalam bahasa emang Arabnya, abang bahasa ngerti Indonesia, Quran. Taurat wa Injil ditambah dengan emang Al-Quran. abang ngerti Quran. Coba kamu buka Al-Maidah 68. Buka Al-Maidah 68 bahasa Arabnya. Oh iya terus abang ngerti bahasa Arab gitu. Kamu buka Al-Maidah 68 baru kamu baca sendiri pakai bahasa Arab. Oke. Semua dengar. Bang Oberto, sebentar Bang Oberto, sebentar. Ya, Bu. Kitab Zabur itu dimiliki oleh Nabi Daud. Pinjam oleh Nabi Isa. Saya mau tanya, Yesus membawa kitab apa ya? Yesus bawa kitab apa ya? Yesus bawa kitab apa ya? Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Injil dibawa Alkitab Bible dibawa oleh siapa ya? Bingung agama. Itu kan diakui oleh Yahudi. Kalau turunan Ismail. Yesua nggak ada tuh. Oke, sekarang saya tanya. Dewa Molok. Saya tanya, ketika Bang Billy mengasih tahukan bahwa Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang diakui oleh YHWH di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus atau pengikut Yesus itu agamanya apa? Halo Nora. Itu sudah jelas. Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Yesus. Sudah dikatakan oleh Bang Billy katanya, Nabi yang akan datang di muka bumi ini untuk diutus oleh umat Israel, Bani Israel itu adalah Nabi Isa. Bukan si Yesus, bukan si Yesus. Caca yang menjadi Tuhan. Caca yang menjadi Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Allah kau. Oh ini ya salah satu binatang yang tersesat ya. Binatang yang tersesat ya. Kerbau betina. Binatang yang tersesat ya. Binatang yang tersesat ya. Nabi palsu adalah nabi yang seperti si Paulus. Dia mengaku bertemu Yesus waktu perjalanan ke Damaskus. Dia mengatakan dia mendengar suara Yesus. Dia yang berjalan di padang gurun. Dia yang membunuh murid-murid Yesus. Dan dia mengatakan bahwa dia mendengar suara Yesus. Katanya dia mendengar suara Yesus dan katanya dia adalah seorang rasul. Sementara dia di penjara 5,5 tahun. Terus surat-suratnya mana? Surat-suratnya mana?
Coba jelaskan. Surat-suratnya mana? Aduh. Lanjut Bang Billy, saya tidak meladenin orang yang tidak ada ilmu, Bang Billy. Saya tidak meladeni orang yang tidak ada ilmu. Pertanyaan receh. Naik semua di sini. Coba jelaskan nabi palsu itu apa artinya? Oke, saya jelaskan ya. Coba. Pertanyaan receh itu. Coba jelaskan arti nabi palsu. 13 ayat 1 sampai 4. Coba. Ininya begini. Anakku aja tahu nabi palsu, nabi buat-buatan. Ya. Akan ada seorang nabi mengikuti Allah yang tidak dikenal. Bro Bingung tahu nggak arti nabi palsu? Menyesatkan orang dari jalan yang diperintahkan. Mungkin Bro Bingung tahu deh nih. Janganlah kamu dengarkan mereka. Gini. Coba Bro Bingung. Suara kamu kecil. Jauh suara kamu, Bro. Jadi ulangan sudah dengar kan? Ulangan tadi saya sebutkan. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Musa sudah bilang begitu. Ayo, siapa yang ngerti? Coba jelaskan dulu arti nabi palsu. Suaranya kecil, wah bingung. Ya, bingung. Suara kamu kecil. Jauh. Oh ya. Kayak iya, jauh. Sudah. Suara kamu tuh jauh sekali. Sudah. Masih jauh, kayak sepertiga malam. Suara kamu tuh sepertiga malam. Masih jauh sepertiga malam suara kamu. Sudah? Lagi. Suara kamu masih sepertiga malam. Ya ampun, kenapa ini? Iya. Kayaknya lagi dicekek kamu tuh. Dicekek 3 kali ya. Dipaksa membaca.